Rame Podcast, podcast bersama Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Dalam podcast ini, kita akan membahas berbagai topik terkait kesehatan dan juga informasi menarik seputar Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Halo healthy people, kembali lagi bersama saya King Lee dalam Rame Podcast, podcast bersama Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Nah, dalam kali ini, dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day, kita akan membahas satu topik menarik mengenai kesehatan ginjal tentunya, yaitu mengenai cuci darah. Dan saat ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber yang tentunya akan membantu saya untuk bisa menjelaskan lebih dalam mengenai cuci darah. Dan langsung saja perkenalkan, yang pertama ada Pak Marcel. Halo Pak, selamat siang ya Pak ya. Halo healthy people. Oke, mungkin bisa perkenalkan sendiri Pak ya, namanya siapa, kemudian saat ini sedang bekerja di unit mana tentunya, kemudian posisi saat ini apa, silakan. Baik, halo healthy people, nama saya Marcelina Suruntu. Saya saat ini sebagai Kepala Unit Dialisis Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Wow, luar biasa, kepala unit ternyata ya. Dan ada lagi salah satu narasumber kita yang cantik, beautiful. Apa kabar Kak? Baik. Ya, dengan siapa ini Kak saya berbicara? Dengan Stanley Dumo, Pak. Ya, saat ini bertugas di mana Kak? Saat ini saya perawat pelaksana di Sentra Medica, khususnya di ruangan HD. Oke. Sebagai juga penanggung jawab shift. Wah, luar biasa ternyata. Dua narasumber kita ini ternyata satu kanit, satu adalah penanggung jawab ya. Berarti sudah senior tentunya ya, perawat di hemodialisa. Nah, langsung saja Kak ya, di sini kan kebanyakan kita atau mungkin masyarakat masih banyak yang ingin mencari tahu mengenai cuci darah itu sendiri, karena masih banyak stigma di masyarakat tentang cuci darah itu sendiri. Nah, yang pertama di sini Pak yang ingin saya tanyakan. Nah, seseorang itu dinyatakan terkena penyakit gagal ginjal ya kan. Gagal ginjal itu didiagnosanya itu berdasarkan apa Kak kira-kira? Oke, baik, saya mulai ya. Iya, silakan. Jadi banyak stigma yang beredar di masyarakat itu menyatakan bahwa gagal ginjal itu karena orang baking. Artinya seperti karena apa itu? Orang buat atau ada faktor-faktor lain lah. Tetapi sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Jadi mendiagnosa seseorang itu menderita gagal ginjal itu harus dilakukan dengan banyak pemeriksaan. Dan yang mendiagnosis itu adalah dokter. Dokter. Jadi bukan tetangga, bukan kenalan. Yang harus mendiagnosis itu adalah dokter. Jadi harus datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Bukan seperti saya contoh ya yang punya kerabat, saya kamu ini udah gagal ginjal begitu ya? Ya, bukan, atau mungkin Pak Marcel bisa mendiagnosis Pak? Tidak karena bisa. Kan sebagai kanit ya kan? Iya. Tidak bisa ya, Tidak seperti bisa. itu. Atau mungkin Kak Eli mungkin ya bisa mendiagnosis, Anda kena penyakit gagal ginjal begitu? Tidak bisa ya? Iya. Nah, untuk mendiagnosis dokter ya tentukannya. Dokter harus. mendiagnosis itu atas dasar apa? Sehingga dokter bisa bilang bahwa oke, seseorang ini ternyata sudah divonis atau didiagnosa gagal ginjal. Mungkin bisa kita sharing ke healthy people supaya healthy people ini langsung mengetahui ternyata ada pemeriksaan ini, sehingga dokter langsung bilang kamu terkena penyakit gagal ginjal. Tidak hanya asumsi dari dokter itu sendiri bilang lihat dari kamu gagal ginjal, kamu begini, tetapi ada landasan kan kenapa dokter harus menyatakan seseorang itu terkena penyakit gagal ginjal. Iya, jadi untuk mendiagnosis gagal ginjal itu dokter akan melakukan beberapa jenis pemeriksaan. Oke. Di antaranya pemeriksaan USG, USG ginjal khususnya, kemudian pemeriksaan laboratorium lengkap, darah, itu bisa dilihat racun-racun juga dalam tubuh, kemudian dari pemeriksaan urin. Jadi harus diperiksa minimal 3 pemeriksaan ini sehingga bisa dokter mendiagnosis itu pasien menderita gagal ginjal. Jadi tidak sembarang ya, harus periksa ke dokter. Luar biasa ya memang ya. Jadi memang healthy people ini harus 3 ini ya, USG ginjal ya, bukan USG perut ya Pak ya. Beda. Iya ya kan. Karena kan banyak healthy people yang menganggap USG kandungan ya kan. Ternyata USG ini adalah salah satunya adalah USG ginjal ya kan. Kemudian pemeriksaan darah. Nah, di sini kan pemeriksaan darah yang seperti kita ketahui ada banyak ya kan Pak. Yang lebih detailnya lagi pemeriksaan darah yang seperti apa Pak? Yang lebih spesifik kira-kira. Oke, jadi yang lebih spesifik itu ada pemeriksaan ureum kreatinin lebih khusus, kemudian darah lengkap. Darah lengkap seperti hematologi dan lain-lain.
Tapi yang lebih spesifik adalah yang Racun, tadi ya, ya, racun ureum sama kreatininya. Iya. Kemudian yang terakhir ini adalah yang mungkin baru kita dengar, yaitu pemeriksaan urin ya. Nah tadi kan kebanyakan healthy people banyak yang tahu urin ini hanya untuk pemeriksaan ya seperti yang saya bilang tadi ya kan, kehamilan dan lain sebagainya. Ternyata ini pemeriksaan urin bisa juga untuk mendiagnosis apakah seseorang ini terkena penyakit gagal ginjal atau tidak ya. Iya, jadi di urin itu salah satu fungsi ginjal adalah membuang sisa racun ya. Oh ya. Lewat urin kan. Betul. Jadi pada saat terjadi kebocoran di situ, kita bisa menemukan di pemeriksaan urin ada protein di situ. Oh. Jadi kalau proteinnya pada pemeriksaan urin itu meningkat, berarti ada kebocoran di ginjal. Betul. Nah, kalau ada kebocoran berarti ada masalah. Ada masalah. Harus berarti diperiksa lebih lanjut. lebih lanjut Iya, lagi ya. betul. Tapi setidaknya 3 ini ya yang Iya. untuk bisa mendiagnosis seseorang itu terkena penyakit gagal ginjal. Luar biasa. Berarti dong Pak, kan ini mendeteksi adanya racun ya Pak ya. Berarti kalau racun cinta bisa dideteksi nggak Pak? Oh, beda itu. Beda ya. Iya. Tidak bisa dideteksi dari 3 pemeriksaan ini ya Pak. Tidak. Ya kan? Oke. Cara Ya. deteksinya beda. Cara deteksinya. Udah pengalaman mungkin ya kan. Oke ya. Nah kira-kira Kak, ini seseorang dalam mempersiapkan diri untuk memulai tindakan hemodialisis Pak. Karena kan banyak masyarakat yang ya masih takut untuk cuci darah ya kan. Ada juga kita mendengar di masyarakat kalau mau cuci darah kualitas hidupnya akan seperti apa. Nah kira-kira apa yang harus disiapkan oleh penderita ya otomatis yang sudah terdiagnosis mengenai atau terkena penyakit gagal ginjal? Kalau misalnya seseorang sudah terdiagnosa untuk cuci darah, tentunya dimulai dari kesiapan diri sendiri untuk menerima proses terapi cuci darah itu sendiri. Didukung juga oleh keluarga, karena Iya, kalau support keluarga system. support system dari keluarga sangat menunjang. Karena Betul. semangat untuk datang terapi cuci darah itu kalau tidak ditunjang dengan dukungan keluarga, kadang-kadang pasien datang dengan kuota semangat atau hanya sekedar datang cuci darah saja. Tapi kalau ada topangan dari keluarga, semangat untuk datang cuci darah itu mempengaruhi kualitas pasien itu sendiri. Kedua, kesiapannya itu kita harus mempersiapkan, misalnya pertama harus ke dokter spesialis, khususnya spesialis yang menangani ginjal. Kesiapannya ke situ. Jika dokter itu sudah mendiagnosa pasiennya harus cuci darah, harus dipersiapkan juga rujukannya, BPJS-nya gimana, terus alat untuk dipakai cuci darahnya itu lewat apa. Untuk yang pasien yang baru awal cuci darah, itu alat yang dipakai itu biasanya disebut dengan CDL. Apa itu ya Kak, CDL kira-kira Itu ya? kateter double lumen yang dipasang di, kalau orang awam bilang itu yang ada di bagian dada. Oh, Iya, itu jadi untuk, bisa yang di bagian sini ya? Itu jangka waktu yang pendek. Tapi Oke. untuk pakai jangka waktu yang cukup panjang, itu pakai namanya Simino. Oke, itu Itu Simino bagian mana lagi Kak? Itu di lengan, biasanya di Oke. lengan, di area yang tangan tidak dominan, agar tidak mengganggu pekerjaan dari penderita itu sendiri. Oke, jadi harus terpasang alat-alat Iya. seperti itu ya supaya lebih memudahkan jalannya tindakan Iya. hemodialisis ini Iya. sendiri ya Harus Kak, ada seperti itu. jalurnya. Nah, ini sangat menarik ya kan. Ini kan kita berbicara mengenai alat-alat yang terpasang ya kan Kak. Nah, ini kira-kira ada resiko infeksi Kak atau ada komplikasi apakah yang bisa terjadi mungkin ya Kak ketika seseorang itu terpasang yang tadi namanya CDL dan juga terpasang Simino, kalau mungkin tidak dirawat kah atau apakah atau bagaimana? Mungkin apakah ada infeksi atau komplikasi seperti apa kira-kira? Kalau untuk jangka waktu yang pendek untuk yang pakai CDL tentunya ada risiko karena itu kan benda asing yang terpasang di tubuh. Jadi betul. sebelum melakukan pemasangan CDL tentunya dokter sudah mengedukasi untuk dilakukan perawatan seperti tidak mengenakan pakaian yang terlalu mengganggu jalannya terapi nanti, misalnya pakai kemeja atau kalau mau mandi usahakan tidak kena air karena kalau terjadi kelembapan dalam daerah CDL itu kan akan meningkatkan risiko infeksi bagi pasien itu sendiri. Oke. Dan terus juga diedukasi untuk bahwa CDL itu jangan dipasang terlalu lama karena kan dia hanya jangka waktu pendek. Yang Oke. untuk jangka waktu yang panjang ya gunakanlah Simino ya. lebih aman. Lebih aman, lebih enak untuk itu. Nah ini ya Kak, banyak juga isu yang sudah saya sempat singgung tadi ya terkait penyakit hemodialisa ini ya. Jadi kebanyakan orang yang menganggap bahwa penyakit gagal ginjal yang sudah menjalani hemodialisa ini kualitas hidupnya akan semakin menurun. Ya kan mungkin ada yang beranggapan bahwa contoh saya sebagai seorang laki-laki akan mengalami yang namanya impoten seperti itu. Nah, menurut kakak-kakak sekalian yang sudah pengalaman tentunya ya kan otomatis
merawat pasien-pasien dengan gangguan ginjal dan sudah menjalani terapi hemodialisis, kira-kira kualitas hidupnya itu apakah sama dengan yang menjadi stigma dari masyarakat seperti yang saya bilang tadi atau bagaimana? Menurut pengalaman dari kakak-kakak mungkin bisa sharing ya? Oke, baik. Jadi memang hal yang paling sulit untuk pasien dialisis itu adalah menjaga efektivitas dan konsekuennya. Sehingga pada saat kita melakukan terapi itu harus dilakukan dengan konsisten. Nah, mempertahankan konsistennya itu yang sulit. Betul ya. Jadi untuk healthy people di rumah, jika punya keluarga atau kenalan yang menjalani terapi dialisis, itu perlu motivasi yang sangat tinggi. Perlu dimotivasi, dikasih support dengan baik sehingga mereka mau dan yakin bahwa tindakan ini, terapi dialisis ini, itu untuk menjaga produktivitas aktivitasnya. Jadi memang tidak bisa disampaikan bahwa dialisis ini untuk menyembuhkan, tidak. Tetapi untuk mempertahankan orang ini, terlebih khusus pekerjaan mungkin atau aktivitas sehari-hari, itu bisa dia lakukan dengan baik. Pasien-pasien kita juga banyak yang ada yang masih di bangku sekolah, ada yang masih kuliah, serius, ada yang kerja, ada yang PNS, anggota dewan dan lain-lain banyak. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan produktivitasnya. Jadi dia bisa beraktivitas seperti orang sehat walaupun dalam keadaan sakit. Itu targetnya sebenarnya. Oke, jadi intinya adalah kalau seseorang itu sedang menjalani terapi hemodialisa, yang paling terpenting seperti yang Kak Eli bilang tadi ya kan, support system dari keluarga itu sangat penting supaya mereka ya otomatis harus mau untuk menjalankan terapi hemodialisa ini secara rutin agar seperti yang dibilang Pak Marcel tadi ya kan, jadi mereka itu bisa beraktivitas seperti orang biasa meskipun dalam tubuhnya itu sedang mengalami sakit seperti itu. Nah, yang berikutnya ini adalah masalah yang mungkin paling sering dan paling banyak orang-orang atau healthy people pertanyakan apalagi di sentra medika terkait biaya. Ya kan, biaya untuk tindakan hemodialisa ini kira-kira berapa mahal sih, atau mungkinkah ada platform-platform tertentu yang bisa mengcover untuk tindakan hemodialisa ini agar supaya nanti healthy people mungkin ya salah satu stigma mungkin takut untuk hemodialisa karena ya masalah biaya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin biayanya seperti apa sih Kak? Boleh di-sharing dengan kita di sini? Oke, jadi pemerintah sekarang sudah sangat mendukung program kesehatan, terlebih khusus gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini memang kalau dilihat salah satu penyebab kematian lumayan besar di bawah penyakit jantung. Sehingga pemerintah fokusnya ke arah terapi pendukung, dan program pemerintah juga untuk BPJS itu mengcover tindakan hemodialisa ini. Jadi tidak usah takut, healthy people di rumah tidak usah takut untuk biaya karena terapi hemodialisa ini di cover oleh BPJS dan terlebih khusus di sentra medika ya. Kalau di kita menerima juga pasien dialisis dengan berbagai jenis asuransi. Jadi banyak banget asuransi yang bisa di cover untuk melakukan tindakan hemodialisa ini. Jadi tidak perlu khawatir lah untuk masalah tersebut. Masalah biaya. Iya. Ya, ternyata di sentra medika ini sudah kerjasama dengan BPJS sehingga tidak sepeser pun keluar ya. Asalkan healthy people ya otomatis BPJS-nya yang pertama otomatis harus aktif ya tentunya. Kemudian tidak ada tunggakan-tunggakan, itu bisa tercover semua. Dan juga tidak hanya BPJS, ternyata juga di sentra medika ada asuransi-asuransi yang mendukung untuk bisa dilakukan tindakan hemodialisis ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, di sini Kak, di sini saya ingin sharing ya. Di sini kan sudah berapa lama kira-kira bekerja di hemodialisa? Kalau saya kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Nah, kira-kira pengalaman menarik dalam bekerja sebagai perawat hemodialisis ketika merawat pasien-pasien ini, kira-kira apa yang paling menarik? Mungkin dari Nurse Eli. Pengalaman selama merawat pasien dialisis tentunya pasien yang dirawat itu sudah banyak sekali, ratusan bahkan 100-200an begitu. Tetapi yang paling berkesan ada yang membuat saya sampai sekarang masih kepikiran bahwa kalau pasien cuci darah kan untuk dia bisa menerima dia cuci darah itu butuh waktu, ada waktu yang cukup panjang untuk menerima itu semua.
Jadi waktu saya mulai melakukan proses cuci darah pada pasien yang baru pertama kali, waktu saya mengatakan bahwa ke pasien, Pak, saya akan melakukan proses cuci darah, ada yang mau ditanyakan, Bapak itu langsung balik tanya ke saya, Sus, kalau mau cuci darah, tuh Sus udah pegang itu, mau pakai sabun apa? Saya langsung sabun kayak deterjen. Iya, soalnya kan kita pakai cairan dalam bentuk powder kan. Oh iya. Jadi saya langsung waduh. Jadi jelaskan lagi, Pak, ini hanya sebagai bentuk cairan yang berbentuk powder, tetapi bukan cairan kayak yang di iklan-iklan kayak deterjen. Iya, deterjen seperti itu. Jadi saya pikir mungkin dari ketika kita menjelaskan dengan cara yang benar, pasien-pasien juga bisa menerima untuk melakukan proses cuci darah. Oke. Jadi itu salah satu kesan ya dalam merawat pasien-pasien hemodialisa ya. Ada juga yang datang dengan murung-murung kalau orang Manado bilang. Jadi waktu kita melakukan komunikasi yang baik, terapeutik yang baik, bina hubungan yang baik dengan pasien itu sendiri, lama-kelamaan dari pasien yang kurang mau bicara, ketika dia datang sudah 10 bahkan 15 kali datang ke kita untuk cuci darah, pasien tersebut sudah mulai melakukan komunikasi yang baik. Sehingga waktu dia pulang ke rumah, keluarganya mengatakan kepada kami bahwa Bapak sering menceritakan bagaimana perasaannya ketika dia cuci darah di Sentra Medica. Mulai dari perawatnya, alat yang dipakai, bahkan semua hal yang menunjang proses cuci darah itu sendiri. Oke, luar biasa sekali ya Kak Eli sama Kak Marcel ya. Nah, tanpa terasa ini kita sudah mau habis waktunya ya. Yang paling terakhir, kira-kira kelebihan dalam melakukan tindakan hemodialisis di Sentra Medica Minahasa Utara itu apa? Baik, kita sangat fokus bahwa pasien-pasien ini mendapatkan pelayanan yang berkualitas di Sentra Medica. Banyak kelebihan, banyak keunggulan yang kita prioritaskan kepada pasien. Salah satunya adalah kita melakukan pemeriksaan rutin kepada semua pasien dalam berbagai jenis pemeriksaan. Itu rutin kita lakukan di unit dialisis di luar daripada dia kontrol seperti biasa. Jadi kita punya keunggulan tersebut. Kemudian keunggulan selanjutnya juga kita saat ini sudah mempunyai mesin hemodialisis yang bisa dikatakan advance. Ada yang namanya tindakan dialisis HDF, hemodiafiltrasi. Nah, tindakan ini bisa untuk membuang racun-racun dengan molekul lebih besar dibandingkan HD biasa. Jadi ini salah satu keunggulan kita. Kemudian ada juga keunggulan yang lain bahwa kita lagi on proses, kita persiapan untuk melakukan tindakan CAPD juga. Jadi salah satu bentuk dialisis tetapi dengan menggunakan metode yang lain. Iya, metode yang lain. Iya. Oke. Dan perlu saya tambahkan juga salah satu keunggulan kita juga menerima pasien-pasien dari luar negeri. Kita di dialisis unit ini sudah banyak pasien dari negara lain sering berkunjung ke tempat kita. Ada yang dari Jerman, dari Inggris, Thailand, Singapura. Memang banyak. bertaraf internasional. Ya, sehingga mungkin healthy people yang punya keluarga di luar negeri mungkin atau punya kenalan di luar negeri yang mungkin mau traveling ke Indonesia, Sentra Medica salah satu tujuan. Provide. Luar biasa sekali ya. Dan tanpa berlama lagi karena mengingat waktu ya, kayaknya kita sudah kehabisan waktu ya. Saya ingin sekali lagi masih sharing dengan kakak-kakak berdua terkait hemodialisis, namun karena kendala waktu ya. Jadi saat ini terima kasih banyak untuk kesempatan dari Kak Marcel dan juga Kak Herli yang sudah sharing bersama tentang penyakit cuci darah dan juga tindakan hemodialisis tentunya yang ada di Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Dan untuk healthy people sekalian, semoga apa yang sudah kami bagikan saat ini itu semoga boleh bermanfaat bagi seluruh healthy people atau bahkan kerabat dari healthy people yang saat ini sudah terdiagnosis penyakit gagal ginjal dan masih ragu untuk menjalani terapi hemodialisis. Semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan salam sehat.